presentasikan hasil makalah kami yang berjudul Nilai Agent dan Diagonalisasi. Perkenalkan, nama saya William Keladun. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Perkenalkan, saya Syafira Alfadus Semarang. Baik, selanjutnya kami akan membahas materi pertama yang akan dibawakan oleh Indah. Artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen merupakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. 0 V di dalam Rn disebut dengan vektor eigen dari A. Jika A nilai eigen hanya dapat diperoleh dari suatu matriks berukuran persegi, maka vektor tidak 0 V di dalam Rn disebut dengan vektor eigen dari A. Jika V adalah perkalian skalar dari V, yaitu A V vektor dengan dari A, jika A V adalah perkalian skalar dari V, yaitu A V vektor sama dengan lambda V vektor V. Untuk memperoleh supaya lambda menjadi nilai eigen, maka harus terdapat paling sedikit satu solusi tak nol jika dan hanya jika det A kurang lambda I sama dengan 0 persamaan karakteristik berukuran n kali n, ada persamaan A V sama dengan lambda vektor V dapat diuraikan seperti di bawah ini. Selanjutnya, carilah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks order 2x2 berikut. A 3, 2, 1, 0. Nah, untuk menyelesaikannya, kita yang pertama cari dulu nilai karakteristiknya dengan rumus determinan A kurang lambda I sama dengan 0. A kurang lambda I sama dengan determinannya kita tulis lagi matriks yang tadi 3, 2, 1, 0 dikurang lambda I di sini termasuk dengan matriks identitas. Kita buat matriks identitasnya baru sama dengan 0, sama dengan kita kalikan lambda ke matriks identitas. Kita buat matriks A nya baru dikurang lambda kurang 1 sama dengan lambda kali 1 sama dengan lambda kali 0, 0, lambda kali 0, 0, dan lambda kali 1 lambda sama dengan 0. Baru kita kurang matriks A dikurang hasil dari perkalian lambda kali matriks identitas tadi. Jadi hasilnya 3 kurang lambda 2 kali 0, 2 kurang 0, 2 min 1 kali 0 min 1, 0 kurang lambda sama dengan min lambda sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita mencari determinannya. Ini kan hasil dari determinan matriks A tadi. Kita cari, kita kalikan seperti biasa, tahu kan cari determinan. Ini kita kali 3 kurang lambda dikali minus lambda dikurang minus 1 dikali 2 sama dengan 0. Hasilnya kita kalikan ke dalam gini. 3 kali begitu hasilnya dari minus 3 lambda ditambah lambda kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya hasilnya kita kecilkan. Jadi hasilnya tuh lambda kuadrat dikurang 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya minus 1 dan berapa kali berapa hasilnya minus 2, gitu lah kita faktorkan. Baru ini hasilnya lambda kurang 1, lambda kurang 2 sama dengan 0. Lambda kurang 1 sama dengan 0 sama dengan juga lambda satunya itu 1. Nah, lambda kurang 2 sama dengan 0. Jadi lambda 2-nya itu sama dengan 2. Jadi nilai eigen dari matriks tersebut tadi yaitu lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Jadi sudah kita temukan tadi nilai eigennya ya. Nilai eigennya selanjutnya kita mencari vektor eigen dari lambda 1 dan lambda 2. Yang pertama dari lambda 1 sama dengan 1. Kita buat rumusnya. Ini rumusnya A kurang lambda kali I kali vektor sama dengan 0.
dikali X2 sama dengan minus 1, dan minus 1 dikali X2 sama dengan minus 1 juga ya, kurang minus 2, kurang X2 sama dengan 0. Dengan eliminasi Gauss-Jordan, kita tulis kan 2, sini 2, minus 1, ini kan minus 1, baru 0 gitu kan. Baru kali setengah baris 1, ini 2 nih, kali setengah baris 1, berarti jadinya 1, 1, 0, minus 1, minus 1, 0. Baru baris kedua tambah 1 supaya baris kedua ini jadi 0. Jadi hasilnya 1, 1, 0, 0, 0. X1 tambah X2 sama dengan 0 dan X2 sama dengan minus X2. Nih, maka didapat X1 tambah X2 sama dengan 0, X1 sama dengan minus X2. Misal, jadi kita misalkan di sini. Misal X2 sama dengan S, maka didapat X1 sama dengan minus S. Nah, sehingga jika S sama dengan 1, maka didapat vektor agent X1 sama dengan 1 kali X1, X2 sama dengan minus 1, 1. Jadi vektor agent dari lambda sama dengan 1 adalah minus 1 dan 1. Selanjutnya kita di sini akan mencari vektor agent dari nilai agent lambda 2 sama dengan 2. Sama seperti yang awal tadi, kita masukkan di sini nilai lambdanya itu 2. Karena kan lambdanya apa, nilai agentnya 2. Jadi kita masukkan 2, baru kita substitusikan dan ini hasilnya. Seperti tadi ya, kita kalikan lagi nih. Nih kita kalikan ke dalam vektor V. Jadi hasilnya itu X1 tambah 2X2 sama dengan 0, minus X1 kurang X2X2 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah termasuk persamaan homogen. Jadi bisa kita selesaikan dengan metode Gauss-Jordan maupun ada cara cepatnya. Karena ini kan sama ya, intinya sama dia ya. Jadi kita pilih salah satu persamaan. Nih, kita pilih salah satu persamaan. Jadi X tambah 2X sama dengan 0, X1 sama dengan minus 2X2 karena pindah ruas kanan. Jadi, nah sekarang kita misalkan lagi. Misal X2 sama dengan S, maka X1 sama dengan minus 2X. Jika S-nya sama dengan 1, maka didapat vektor agent adalah X2 sama dengan vektor V X1 X2 sama dengan minus 2, 1. Jadi nilai agent dari lambda 2 sama dengan 2 itu ada 2, minus 2, dan 1. Materi kedua berikut adalah diagonalisasi. Matriks diagonal merupakan matriks persegi dengan seluruh entry 0 diagonal utamanya sama dengan 0, Lipschitz, dan Lipson 2009. Jaga matriks berkurang ketika bekerja dengan matriks diagonal. Bentuk umum seperti gambar berikut. Diagonalisasi. Syarat-syarat suatu matriks dapat diagonalisasi adalah A. Matriks A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. B. Multiplisitas aljabar harus sama dengan multiplisitas geometri untuk setiap nilai eigen. Selanjutnya adalah langkah-langkah diagonalisasi. A. Tentukan nilai eigen dari matriks A. B. Untuk setiap nilai eigen, tentukan vektor eigen yang bersesuaian. C. Bentuk matriks P dengan kolom-kolom yang terdiri dari vektor-vektor eigen. D. Bentuk matriks diagonal D dengan nilai-nilai eigen pada diagonal utamanya. E. Verifikasi bahwa A sama dengan BDP 1. Catatan penting, tidak semua matriks dapat didiagonalisasi. Matriks yang memiliki n nilai eigen yang berbeda pasti dapat didiagonalisasi. Matriks simetris selalu dapat didiagonalisasi. Kita masuk ke contoh soal. Diagonalisasikan matriks A berikut. A di sini ada 2 kali 2 ordonya. 3, 1, 1, 3. Penyelesaiannya kita buat langkah pertama yaitu mencari nilai eigen. Tuliskan persamaan karakteristik determinan A kurang lambda I sama dengan 0. Hitung determinan. Yang pertama itu ada determinan 3,
113 kurang lambda dan kurung 1 0 0 1 sama dengan 0. Nah, determinannya 3 1 3 kurang kita ubah jadinya kita hapus satunya menjadi lambda. Jadi lambda 0 lambda sama dengan 0. Nah, kita masuk lagi determinan kita jadikan 3 dikurang lambda 1 3 kurang lambda sama dengan 0. Jadi 3 dikurang lambda dikalikan 1 kali 1 sama dengan 0. 3 dikali 3 sama dengan 9 dikurang 6 lambda sama dengan lambda kuadrat dikurang 1 ini kali jadi 1 sama dengan 0. Lambda kuadrat dikurang 6 kuadrat ditambah 8. Kenapa ini bisa 8? Karena 9 dikurang 1 8 sama dengan 0. Maka lambda dikurang 4 lambda dikurang 2 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai eigennya, yakni lambda satunya 4 dan lambda 2-nya 2. Nah, langkah kedua untuk mencari nilai eigen untuk di lambda pertama yakni 4. A dikurang lambda 1 vektor 0. 3 1 3 dikurang 4. 4-nya kita taruh di sini. 1 0 0 1 buka kurung x kali y sama dengan 0. 3 1 3. Nah, satunya ini kita ganti menjadi 4 yang posisinya kita berubah di posisi yang angka pertama yakni 4 0 0 4 x kali y sama dengan 0. Min 1 min 1. Mengapa ini bisa dapat min 1? Karena kita kurangkan di min yang 4. Jadi maka hasilnya min 1 x y sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa min x tambah y sama dengan 0, x kurang y sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita dapatkan x sama dengan y dan x bisa bebas, maka vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 4 adalah vektor 1 1 1. Nah, untuk lambda 2 sama dengan cara yang di lambda 1 3 1 1 3 sama dengan dikurang 2 1 0 1 x y. 3 1 1 3 dikurang 2 0 0 2 x y. Maka kita kurangkan 3 dikurang 2 1, maka di sini 1. Begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil 1 1 1 1 x y sama dengan 0. Nah, dari sini itu kita dapat simpulkan x tambah y sama dengan 0, x tambah y sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita dapatkan x sama dengan min y dan x bisa bebas, maka vektor eigen untuk min 2 adalah vektor 2 sama dengan 1 min 1. Kita masuk ke yang langkah 4, yakni
dan A sama dengan PDP min 1 terbukti benar. Baik, kita sudah menggunakan materi diagonalisasi. Sekarang kita akan belajar materi diagonalisasi ortogonal. Nah, jadi apa diagonalisasi ortogonal itu? Diagonalisasi ortogonal adalah cara untuk mengubah matriks simetris menjadi matriks yang diagonal menggunakan matriks ortogonal. Nah, proses ini melibatkan mencari vektor-vektor eigen yang saling tegak lurus dan dinormalkan. Dengan cara ini, matriks yang awalnya kompleks jadi lebih sederhana dan mudah dihitung. Diagonalisasi ortogonal hanya bisa dilakukan pada matriks yang simetrik. Tentukan matriks yang mendiagonalisasi matriks A secara diagonal beserta matriks diagonalnya. Contoh, kita punya matriks A, matriks ordo 3x3. Oke, kita punya matriks A ya dengan 101, 000, 101. Yang pertama kita cari dulu determinan dari nilai eigen I dikurang A sama dengan 0. Nah, jadi nilai eigen I min A dikurang A, nilai eigen I dikurang 1, 0 min 1, 0, nilai eigen 0 min 1, 0, nilai eigen min 1. Nah, kita bisa gunakan ekspansi faktor di sini untuk determinan. Jadi determinan sama dengan nilai eigen dikali nilai eigen min 1 2 kurang 1 sama dengan nilai eigen 2 kurang 2 nilai eigen sama dengan nilai eigen kali 2 nilai eigen di kurang 2. Oke, kita punya matriks 3x3. Jadi kita akan cari dulu persamaan karakteristiknya. Determinan sama dengan lambda dikurang A sama dengan 0. Determinan lambda I dikurang A sama dengan lambda I 0 min 1 0, lambda 0 min 1 0, lambda 1 sama dengan min 1. Kita bisa gunakan ekspansi kofaktor di sini. Kemudian determinan sama dengan lambda dikali lambda kurang 1 2 kurang 1 sama dengan lambda dikali lambda 2 kurang 2 lambda sama dengan lambda kali 2 sama dengan lambda kali 2 lambda kurang 2. Nah, jadi kita langkah 2 kita cari dulu nilai eigennya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai eigen pertama 0 sama dengan multiplicity 2, nilai eigen 2 sama dengan 2 sama dengan multiplicity 1. Nah, ini akan menghasilkan x tambah y sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan min x. Oke, ini akan menghasilkan vektor 3 sama dengan 1, 0, 1. Kita sudah dapatkan vektornya. Lalu kita cari vektor eigennya itu. Jadi yang ketiga kita akan cari vektor eigennya untuk lambda sama dengan 0. Ini dia hasilnya. Jadi setelah ini akan persamaan x tambah y sama dengan 0, y bebas, y sama dengan min x. Jadi sini vektor eigennya x 1, 0, min 1 tambah y 0, 1, min 1. Nah, untuk lambda sama dengan 2 ini dia. Oke, kita akan buat angka 4 untuk menormalisasi ortogonal. U 1 sama dengan 1 per akar 2 dengan matriks 1, 0, 1. U 2 sama dengan matriks 0, 1, 0. U 3 sama dengan 1 per akar 2 dengan matriks 1, 0, 1. Nah, angka 5 kita akan menotonormalkan matriks P. Berikut kolom dari P adalah vektor-vektor ortonormal. Jadi P sama dengan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 0, 1, 0, dan min 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Matriks diagonalnya dengan hasil 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 0, 1, 0, min 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Terakhir yang kita dapat dari operasi tadi, matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal dengan rumus A sama dengan PDP transpose, dengan P sama dengan matriks ortonormal dari vektor eigen dan D sama dengan matriks
matriks diagonal dari nilai eigen. Oke, baik, kita sudah membahas tentang nilai eigen, diagonalisasi, dan diagonalisasi ortogonal. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.